الأشفال في البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka sesuatu yang sangat mulia, yaitu kita saling mengingatkan akan ilmu agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan inilah ilmu yang sebenarnya yang harus kita usahakan hidup di muka bumi ini, yaitu mempelajari, mendengarkan dari ilmu syar'i, ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang berpaling darinya, maka akan berpaling, dia akan tersesat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah tegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, itu dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah SAW bersabda, "Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati." Kata Nabi SAW, sungguh telah kutinggalkan kepada kalian, ini pusaka yang besar dari Nabi SAW, telah kutinggalkan kepada kalian, jikalau kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah tersesat. Janji Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW telah tegaskan, siapa yang berpegang teguh kepadanya, lan tadillu ba'di, tidak akan pernah selamanya tersesat. Apa itu jemaah sekalian? Kata Nabi SAW, kitab Allahi wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran, sunnah Nabi SAW, hadis-hadis dari Nabi SAW, itulah agama Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita minta di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sirat, jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan api jemaah sekalian, itulah Islam. Karena di kelanjutan ayat kita meminta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya yang engkau telah sesatkan, yang telah engkau murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah engkau sesatkan. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani.
Karena itulah Islam berada di antara pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Itu jalan yang lurus. Tidak mungkin seorang berada di atas itu kecuali kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah berbahagialah kita tatkala kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mampu ingin mendengarkan ilmu agama, bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang kita ingin ingatkan sini jemaah sekalian, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketahuilah di dalam kita menuntut ilmu agama ini, maka kita harapkan semoga ilmu yang kita dapatkan ini mengantarkan kita untuk semakin beriman kepada Allah. Maka pergi semakin yakin, semakin beriman kepada Allah. Sebab itulah tujuan ilmu, agar supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah siapa yang ingin mengejar keimanan namun tidak menuntut ilmu, keliru, tidak didapatkan. Karena iman didapatkan dengan ilmu. Demikian pula siapa yang menuntut ilmu tidak mengantarkan dia untuk beriman kepada Allah, keliru juga, ilmunya tidak bermanfaat. Karena itulah kata para ulama, ilmu dan iman selalu bergandengan, selalu bergandengan. Karena itulah Allah gandengkan dua perkara ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadilah, atau bisa dikatakan Mujadalah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Saya pernah mendengar kajian Ustaz Khidir, Ustaz kita Allah membahas ayat ini. Beliau mendatangkan kalimat Imam Qayyim bahwasanya di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara iman dan ilmu. Itu artinya ketika Allah menggandengkan, kata beliau, jangan sampai ada pisahkan. Kenapa? Sebab barang siapa memisahkan, dia telah memisahkan dari apa yang Allah gandengkan. Itu kelancangan, itu kelancangan. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harapkan semoga ilmu kita mengantarkan kita untuk beriman kepada Allah dan juga semakin mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama. Siapa mereka? Orang-orang berilmu, orang-orang yang berilmu. Maka dari itulah hendaklah kita menjadi penuntut ilmu agama. Kalau tidak bisa, kita membantu orang yang mempelajari ilmu agama. Kalau tidak bisa, maka kita membantu lagi yang apa yang kita mampu, agar supaya apa? Kita termasuk orang-orang yang tidak mencari sesuatu yang terlaknat. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Kata Nabi SAW, dunia ini terlaknat. Bayangkan jemaah sekalian, dunia terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, terlaknat juga yang ada di dalamnya. Jadi bayangkan kalau hadis ini sampai sini saja terlaknat semua kita. Kalau sampai sini saja. Tapi kata Nabi SAW, illa kecuali zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu atau orang penuntut ilmu. Karena itu jemaah sekalian, barang siapa yang mencari selain daripada ini, maka sungguh dia telah mencari sesuatu yang terlaknat. Bayangkan, tidak ada yang terlaknat kecuali empat ini kata Nabi: zikir, bertakwa, orang berilmu dan penuntut ilmu agama. Karena itu jemaah sekalian, tatkala kita bekerja, niatkan mendapatkan ini. Kita bekerja, niatkan ini. Segala kegiatan kita dunia, ingatkan seperti ini, niatkan seperti ini, agar supaya kita tidak mencari sesuatu yang terlaknat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ilmu jemaah sekalian adalah ilmu yang mengantarkan seorang untuk semakin bertakwa kepada Allah. Itu ilmu. Semakin dia memiliki furqan. Apa itu furqan? Pembeda
sehingga dia bisa menentukan ini ketaatan, ini maksiat, ini ibadah, ini bukan ibadah, ini sunnah, ini bidah, ini selainnya. Itulah gunanya ilmu, mengantarkan kita untuk memiliki furqan, agar supaya kita memiliki pembeda, sehingga kita bisa menentukan ini kebaikan dan ini keburukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi SAW, yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yaitu pembeda, agar supaya apa? Sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Karena itu Allah turunkan Al-Quran, Allah namakan Al-Quran sebagai pembeda, sebagai furqan. Kenapa? Karena untuk membedakan dua jalan. Karena memang di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan ketiga. Ada jalan menuju surga dan ada jalan menuju neraka. Ada yang menginginkan surga, ada yang menginginkan neraka. Ada yang menginginkan negeri akhirat, ada yang mencintai dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian, kata Allah, ada yang menginginkan kehidupan dunia. Ada seperti itu. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Wa minkum may yuridul akhirah. Dan di antara mereka ada yang menginginkan kehidupan akhirat. Cuma ada dua manusia. Ada dua. Tidak bisa kita bedakan ini kecuali furqan, pembeda. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Maka dari itulah Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa minhum syaqiyyun wa sa'id." Di antara mereka manusia ada syaqi, celaka, macilaka. Ada sa'id, ada yang berbahagia. Kemudian Allah jelaskan, "Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahid." Adapun orang-orang yang syaqi, orang yang celaka, tempatnya cuma satu, neraka, kekal di dalamnya. Nauzubillah. Kemudian Allah menjelaskan, adapun orang yang bahagia adalah wa amma su'idu fa fil jannati lahum fiha khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang berada dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan tidak mungkin kita bisa membedakan jalan neraka dan surga kecuali dengan furqan, yaitu ilmu agama. Ilmu agama. Maka dari itulah selalu kita diingatkan oleh guru-guru kita, para ulama, selalu memberikan kita ujangan agar supaya kita tidak lepas dari ilmu. Bagaimanapun keadaan kita, jangan lepas daripada ilmu. Sebab kenapa? Ilmu itulah yang akan meninggikan derajat manusia. Meninggikan derajat manusia. Rendahnya manusia di sisi Allah atau tingginya manusia di sisi Allah tergantung dengan ilmunya. Perhatikan Nabi SAW. Nabi itu disifatkan sebagai orang yang ummi. Apa itu orang ummi? Tidak pandai membaca, tidak bisa membaca, tidak pandai menulis. Tapi bersamaan dengan itu Allah muliakan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di masa ini, kalau tidak pandai menulis membaca, tidak dipakai. Seperti itu. Tapi bayangkan Nabi SAW tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan beliau sebagai pemimpinnya para nabi dan rasul. Kira-kira apa itu jamaah sekalian? Tidak ada lain kecuali karena beliau sangat paham terhadap ilmu agama. Ini ilmu agama ini siapa yang diberikan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih-pilih orangnya. Tidak semua didapatkan. Tidak semua didapatkan. Bukan dari keturunannya ulama langsung dia mendapatkan ilmu, tidak. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita orang yang mengenal ilmu, mengenal sunnah Nabi SAW, istiqomah. Apalagi di masa ini. Kata para ulama, sunnah Nabi, maksud kita ini berbicara sunnah, bukan sunnah kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Kita yang berbicara sunnah masalah akidah, manhaj. Sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW, kata para ulama, seperti perahunya Nabi Nuh. Pernah dengar kisahnya perahu Nabi Nuh? Siapa yang tidak ikut di perahu itu tenggelam, binasa. Walaupun keluarganya. Kapan dia tidak ikut kepada perahu Nabi Nuh? Semuanya binasa. Termasuk anak Nabi Nuh. Dipanggil oleh Nabi Nuh, wahai anakku, kemari, naik di kapal ini. Tapi dasar
anaknya Nabi Nuh keras kepala, tidak mau mendengar, sehingga apa? Dia tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sunnah di masa ini seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang tidak masuk di dalamnya, naik di dalam sunnah tersebut, dia akan binasa. Dia akan binasa. Karena itulah kita istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Itu tadi ayat yang dibaca oleh imam kita ya, Ustaz Imron. Nah saya kenal orang itu, alhamdulillah. Jadi dibaca tadi ayat tentang apa? Tentang keutamaan orang yang beriman summa taqum, dan dia beristiqomah. Tidak gampang ini. Tidak gampang orang istiqomah. Kita harus punya ilmu, kesabaran, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Karena itulah kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah. Adapun di malam hari ini kita di pendahuluan itu, baru pendahuluan. Malam hari ini saya akan bacakan hadis dari Nabi SAW, yang mana hadis ini sangat diperlukan di dalam kehidupan ini. Selama kita hidup, butuh kita hadis ini. Banyak orang yang melanggar di sini. Tidak menuntut kemungkinan para penuntut ini banyak dilanggar. Apa hadisnya? Yaitu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala. Sahabat Nabi ini, dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Perhatikan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala, dia meminta kepada Nabi, bukan minta dunia. Itulah para sahabat. Bukan minta harta, bukan minta kedudukan, bukan minta jabatan, bukan minta istri. Minta an-najah. Apa itu an-najah? Maksudnya sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan. Seharusnya kita sebagai manusia, hamba Allah yang hidup di muka bumi ini selalu kita pikirkan, selalu kita usahakan bagaimana kita menjadi orang yang diselamatkan. Banyak orang menginginkan keselamatan, salah jalannya. Salah jalannya. Karena ini para sahabat Nabi Uqbah bin Amir, dia bertanya kepada Nabi, meminta, tunjukkan saya sebab-sebab jalan menuju kepada keselamatan. Sebelum kita lanjutkan hadis ini, kita akan menjelaskan dulu apa itu sebenarnya keselamatan. Siapa dikatakan orang yang telah selamat? Keselamatan itu jemaah sekalian, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dengan terang benderang. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Jelas ini. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dialah orang-orang yang selamat, bahagia, beruntung. Sekarang pertanyaannya, kita semuanya sini, apakah sudah kita tahu kita itu di mana? Apakah kita termasuk penghuni surga? Belum tentu. Apakah kita termasuk penghuni neraka? Belum tentu. Karena itulah ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, seluruh manusia telah ditentukan tempatnya. Oh, si anu di sini neraka, di sini surga. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seperti itu kita bertawakal saja." Karena kenapa? Karena sudah ditentukan hidupnya. Oh, di sini tempatnya, di sini tempatnya. Apa kata Nabi SAW? "La, jangan. I'malu, kalian beramal." Kata Nabi SAW, "Fakullun muyassarun lima khuliqal." Karena setiap seseorang akan dimudahkan kepada apa yang dia dicipta. Maksudnya, kalau dia dicipta penghuni surga, dia akan beramal penghuni surga. Itu maksudnya. Kalau dia dicipta sebagai penghuni neraka, dia akan dimudahkan untuk apa? Melakukan amalan penghuni neraka. Karena jemaah sekalian penting sekali. Karena itulah keselamatan, orang dikatakan selamat ketika dia telah masuk surga dan dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sementara kita tidak tahu gimana kita. Karena itulah
kewajiban kita adalah menempuh sebab-sebab untuk mencari amalan yang mengantarkan kita untuk selamat dari neraka dan mengantarkan kita apa? Untuk masuk dalam surga. Itulah diminta oleh sahabat ini. Man najah. Apa itu sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan? Seperti itu. Karena itulah kewajiban bagi kita kaum muslimin di dunia ini menempuh sebab. Barang siapa yang ingin selamat, tempuh sebabnya yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Barang siapa yang menginginkan keselamatan namun tidak menempuh jalannya, mustahil selamat tinggal. Karena itulah disebutkan oleh penyair seorang Arab, dia mengatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal jabas. Kata seorang penyair ini, kalian menginginkan keselamatan, lam tasluk masalikaha, tidak engkau tempuh jalannya, tidak tempuh sebabnya. Kata penyair ini, sesungguhnya perahu tidak pernah berjalan di atas daratan. Artinya perkara mustahil orang mau selamat tidak tempuh sebabnya. Karena itulah jamaah sekalian, kita sebagai hamba-hamba Allah, Allah telah jelaskan keselamatan itu begitu. Tinggal kita, apakah kita mau atau tidak. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menempuh sebab-sebab keselamatan. Jadi kita kembali kepada hadis, yaitu keselamatan. Kita berusaha mencari sebab, beramal agar supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kita beramal agar supaya amalan tersebut mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Inilah yang diminta oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, man najah, apa itu keselamatan? Sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan. Maka kata Nabi SAW, yang pertama, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, dijaga. Nanti kita jelaskan insyaallah. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, hendaklah engkau merasa tenang di rumahmu, maksudnya betah di rumahmu. Yang kedua, yang ketiga, terakhir, wabaki ala khati'atik, hendaklah engkau mentangisi dari dosa-dosamu. Bayangkan ya, ini diantara sebab-sebab yang mengantarkan keselamatan. Kenapa? Karena amalan ini ikhwan fillah, kalau kita amalkan, insya Allah kita akan dihindarkan dari neraka. 3 saja ini disebutkan oleh Nabi. Diantaranya saja. Yang pertama, amsik alaika lisanak, hendaklah engkau menjaga lisanmu. Ini berat ya mas sekalian. Maka saya katakan tadi, ini ilmu yang sangat berat sebenarnya. Menjaga lisan itu sangat berat. Tidak semudah dengan membalikkan kedua telapak tangan. Kenapa ini tanda keselamatan? Karena kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma tabayyanu fiha yazullu biha fin nari ab'ada mimmal masyriqi bainal masyriqi wal maghrib. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang betul-betul dia mengucapkan suatu kalimat, ma tabayyanu fiha, dia tidak bertabayyun, memperjelas. Kata Imam An-Nawawi, la yatafakkaru fiha, dia tidak memikirkan ucapannya apakah baik atau buruk, sehingga dia diseret ke dalam api neraka sejauh antara timur dan barat. Makanya kata Nabi, tanda keselamatan itu apa? Menjaga lisan. Kapan tidak dijaga ini, lisan ini akan menyeret kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, karena beratnya perkara ini, Nabi memberikan kita solusi, memberikan kita pendidikan bagaimana caranya menjaga lisan ini. Nabi tidak akan menjelaskan sesuatu kecuali Nabi pasti akan menjelaskan solusinya. Itulah metode dari dakwah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dijaga saja ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Perintah Nabi, hendaklah engkau berucap ucapan khairan, ucapan kebaikan. Kalau engkau tidak mampu, aw liyasmut, hendaklah engkau diam.
Nah ini Nabi berikan kita ilmu yang besar. Bagaimana bisanya kita menjaga lisan ini, jangan sampai terjerumus ke dalam sesuatu yang dimurkai, yang dilarang, yang menyebabkan kita diseret oleh api neraka. Naudzubillah. Nabi berikan pedoman dua. Yang pertama, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah engkau berbicara yang baik. Artinya kalau kita orang yang cerewet misalnya, selalu bicara, karena memang kita manusia ini pasti selalu berbicara. Tidak bisa tidak, kecuali orang yang apa? Tidak mampu berbicara. Dalam sehari terjemah sekali bisa kita hitung berapa kali kita bicara, apalagi ustaz yang ceramah. Makanya itu orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, maka dia akan ditanya nanti, apa yang kau sampaikan, engkau amalkan atau tidak? Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura makatan 'indallahi an taqulu 'alallahi ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak sendiri kerjakan? Ini bahaya ini. Tentu menyampaikan ilmu ikhwan fillah itu memang besar risikonya seperti itu. Artinya kalau kita bisa mampu menghadapinya, insya Allah pahalanya besar sekali. Cuma ada syaratnya itu. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Kabura makatan indallah, sangat besar dosanya di sisi Allah apa yang engkau katakan dan engkau sendiri tidak kerjakan. Pergi sholat, kalian tidak sembahyang. Enak pergi sholat, pergi mengaji, belajar mengaji, dia sendiri tidak belajar. Dan seperti itu bisa masuk dalam perkara ini. Bagus menuntut ilmu, dia sendiri tidak belajar. Ayo datang majelis, dia tidak datang. Ini hati-hati. Hati-hati seperti ini. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak mengerjakan. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW memberikan solusi bagaimana kita menjaga lisan. Yang pertama, tatkala kita ingin mengucapkan sesuatu, maka ucapkanlah yang baik. Kalau kita tidak mampu, kata Nabi SAW, hendaklah kita diam. Kita diam. Kalau bahasa buksnya amat koki, masih kita diam. Seperti itu. Maka dari sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengambil faedah bahwa pentingnya itu ilmu agama. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tidak mempelajari ilmu agama tidak menutup kemungkinan dia akan berbicara tentang sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu di dalamnya. Ini dosa besar. Allah larang dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan engkau berhenti kepada sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Kata para ulama, jangan kau bicara tentang sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pentingnya ilmu agama. Makanya saya singgung pertama kali kita buka majelis, pentingnya ilmu agama. Agar supaya kita bisa, ilmu agama itulah yang akan mengontrol dari tatkala kita berucap. Karena ilmu agama mengantarkan kita untuk memberi rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itulah yang akan mencegah kita untuk berucap tentang sesuatu yang bisa kita dimurkai oleh Allah. Karena itu orang yang berbicara sembarangan itu karena dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa tidak merasa takut? Karena kurang ilmunya. Kurang ibadah sengenna, kurang belajar ilmu agama. Kurang belajar ilmu agama. Jadi itu tanda keselamatan yang pertama. Yang kedua, wal yasa'ka baitu, hendaklah engkau merasa lapang di rumah. Sebelum kita jelaskan ini, perlu kita ketahui bahwa rumah itu jamaah sekalian itu nikmat yang besar dari Allah. Sampai-sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjadikan kepada kalian min buyutikum, dari rumah-rumah kalian sakana, sebagai tempat tinggal, merasa sakin, merasa tenang di dalamnya. Mau rumah kita jelek, bagus, jelek rumah atau jelek, bagus atau jelek, itu semuanya nikmat dari Allah. Terima.
Siapa yang tidak terima, mengkufuri nikmat Allah. Ini nikmat yang besar dari Allah. Allah berikan dalam Al-Quran agar supaya kita itu menjadikan rumah tersebut kita merasa lapang di dalamnya. Bagaimana cara kita mensyukur nikmat ini? Kita merasa lapang di dalamnya. Kata para ulama, merasa lapang di dalam rumah itu yaitu dia berzikir kepada Allah, melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan engkau menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa dikatakan kuburan? Karena kuburan jemaah sekalian itu tidak pernah sholat di situ, baca Al-Quran juga, berzikir tidak. Makanya ini dalil yang menjelaskan bahwa tempat seorang membaca Al-Quran, sholat itu bukan di kuburan. Di mana? Di rumah atau di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan engkau menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan akan lari jika rumah dibacakan suratul Baqarah. Jadi kalau banyak permasalahan di rumah jemaah sekalian, yakin di situ ada syaitan mengganggu. Apalagi ada permasalahan di antara suami istri, yakin saja di situ ada syaitan mengganggu. Karena syaitan berjanji kepada bosnya, dia akan memisahkan apa? Antara suami istri. Ketika terganggu seperti ini jemaah sekalian, yakin saja syaitan situ akan mengganggu. Bacakan suratul Baqarah di rumah, dia akan lari. Maka ini dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa rumah itu jangan sampai ada kosong baca Al-Quran, jangan sampai ada kosong berzikir kepada Allah, jangan sampai ada kosong dari beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda keselamatan. Kenapa Nabi jadikan rumah, merasa lapang di rumah menjadi tanda keselamatan? Karena kebanyakan yang terjadi perbuatan maksiat dan dosa di mana jemaah sekalian? Di rumah, di luar rumah. Apalagi kalau tinggal di dekat jalanan, buka pintu, lihat maksiat. Itu kan dosa. Dosa itu mengantarkan kepada neraka, tidak mengantarkan kepada keselamatan. Naudzubillah. Karena itulah Nabi memberikan apa? Memberikan jalan sebab-sebab menuju kepada keselamatan adalah kita merasa lapang di rumah-rumah kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendingan kita memiliki rumah kecil tapi kita hiasi dengan ibadah kepada Allah, itu lebih baik dibanding kita punya rumah besar yang mewah tidak pernah kita beribadah di situ, tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Al-Quran. Naudzubillah, bahkan ada sebagian manusia sekarang memang dia sengaja bikin rumah untuk sarana untuk bermaksiat. Perhatikan dalam Al-Quran kaum Bani Nadir. Bani Nadir itu dia diruntuhkan rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan maksiat di situ. Maka hati-hati orang bermaksiat di rumah-rumahnya sendiri. Jangan sampai dengan sebab kita bermaksiat di rumah itu bisa membuat apa? Rumah kita menjadi kaya neraka. Maka jadikanlah rumahmu sebagai surga dunia. Berzikir kepada Allah, sholat dan semisal dengannya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tanda keselamatan yang kedua, yaitu hendaklah kita merasa lapang di rumah. Merasa lapang di rumah. Apalagi kita sebagai wanita yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian para wanita itu selalu tinggal di rumah-rumah kalian. Bukan berarti kita tidak boleh keluar, tapi keluarlah dalam perkara yang memang kita butuhkan. Setelah itu tinggal kita di rumah-rumah kita, itu membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kenapa wanita itu dianjurkan sholat di rumahnya? Di antara hikmahnya jemaah sekalian ini dia, agar supaya dia menjadikan rumahnya apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lelaki itu, kata Nabi SAW, wajib dia sholat di masjid. Kalau tidak ada udzur, wajib sholat di masjid. Wajib sholat di masjid, kecuali sholat sunnah. Lebih baik kita sholat sunnah di mana? Di rumah-rumah kita. Karena itu jemaah sekalian, apalagi kita sekarang di masa-masa yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kejelekan, wabah ada wabah. Nggak tahu di luar mana itu wabah. Makanya termasuk tanda keselamatan itu kita berdiam diri di rumah. Apalagi sekarang masih banyak wabah. Ini sangat penting bagi kita untuk apa? Banyak tinggal di rumah sesuai dengan arahan dari para pemerintah kita. Kemudian terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara tanda keselamatan yang ketiga adalah kata Nabi SAW, wabaki ala khotiatik, hendaklah engkau mentangisi dosa-dosamu. Artinya jemaah sekalian, Nabi ingatkan kita, tidak usah engkau sibuk dengan urusan orang lain, dosa orang lain, perbuatan orang lain. Sibuklah engkau dirimu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia sangat berpotensi terjatuh dalam dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, dia senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa. Karena itu disebutkan oleh Muhammad bin Wasih rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Lau kana lid-dunubi rihun ma qadara ahadun ayyajlisa ilayhi." Kalau sekiranya dosa itu punya bau, dirasakan dosa itu engkau ada baunya, maka tidak ada seorang pun yang akan duduk bersamaku. Ini orang salaf ini. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini tidak lepas dari dosa. Karena itu Nabi ingatkan, hendaklah engkau mentangisi dosa-dosamu. Kenapa? Kalau engkau tidak mentangisi, bertobat kepada Allah, maka engkau akan terus-menerus berada di atas kemaksiatan yang mengantarkan engkau apa? Terjerumus dalam dosa dan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di masa ini, yang masa wabah turun, itu termasuk musibah ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma nuzzila bala illa bidamb wa la rufi'a bala illa bitawbah." Tidaklah musibah itu turun kecuali karena bidamb, dengan dosa, dan tidak akan terangkat musibah tersebut kecuali dengan bertobat kepada Allah. Karena itu jemaah sekalian, tatkala datang musibah-musibah demi musibah, maka kita masing-masing mengintrospeksi diri, banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi perbuatan kita maksiat yang menurunkan dan dosa dan musibah-musibah tersebut. Karena itulah Nabi SAW ingatkan, ketika turun musibah, banyak engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah akan mengadab mereka lantaran di tengah-tengah mereka wa hum yastaghfirun, ada yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita banyak bertobat di musim-musim yang seperti ini. Baik kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dengan tobat kita, doa kita, sehingga wabah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah kita senantiasa menjaga lisan di masa-masa seperti ini, karena ada orang yang tidak bisa menjaga lisannya, sehingga dia mencela ini, mencela itu, karena wabah, dia menyebarkan hoaks. Saya mengerti itu semuanya apa? Tidak menjaga lisannya, dan lisannya nanti itu akan dia pertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, di masa wabah seperti ini, maka banyak-banyaklah kita tinggal di rumah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan di malam hari ini memberikan kebaikan kepada kita semua, dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amalan kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hatta hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.